Apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk kita mengikuti takbiran atau lomba? Kita simak langsung dan jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham. Pada kesempatan hari ini Garuda akan membahas masalah preci yang akan diikutkan ke lomba. Jadi hal-hal apa yang harus kita siapkan supaya preci kita bisa diikutkan dalam lomba ya. Ini sebagai sharing saja, dan buat teman-teman senior, buat preci mania yang sudah suhu ya, sehunya saya mohon maaf. Ini hanya berbagi pengalaman saja, mudah-mudahan bagi para pemula terutama ya, untuk meramaikan lah preci mania Indonesia. Tentunya jangan sampai preci mania ini tidak berkembang. Jadi kita bersama-sama memajukan preci mania di Indonesia. Dan pada kesempatan ini, di konten ini saya akan membahas garis besarnya saja. Dan jika nanti ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar saja. Akan kita simak apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk kita mengikuti takbiran atau lomba. Kita simak langsung dan jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Burung preci ini burung kecil tapi burung mewah dan burung cantik, dan yang hobi preci itu harus orang sabar. Saya yakin teman-teman yang menonton di konten ini semuanya orang-orang sabar, karena yang melihara preci tidak seperti burung yang lain cepat gacor. Preci itu butuh tahapan demi tahapan gitu ya, step by stepnya harus kita lewati supaya burung-burung preci kita bisa cepat gacor. Oke, kita lanjutkan saja teman-teman. Dan untuk mempersiapkan burung ke kontesan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, kecuali kalau memang belinya yang sudah gacor. Misalnya kita pergi ke tempat takbiran atau ke tempat kontes, sudah juara kita beli. Tapi apakah bisa juara juga? Ayo, bisa juara nggak? Belum tentu ya. Belum tentu bisa juara juga, karena perawatan atau settingan dari teman kita yang merawatnya harus sama ya, harus sesuai. Sudah sama, sudah sesuai, tapi cuaca di tempat kita berbeda dengan cuaca di yang memelihara awal, itu akan berbeda lagi settingannya. Jadi yang tahu persis karakter dari preci tersebut nanti kita sendiri. Jadi yang pertama kita tentunya pahami dulu karakternya, karakter preci tersebut seperti apa, terus emosinya seperti apa, birahinya seperti apa. Jadi nanti kita akan menstabilkan antara birahi dengan emosinya supaya nanti pas di lapangan itu sebagaimana yang kita inginkan. Precinya gacor, nagen, terus juga mengeluarkan isian. Oke teman-teman, Ganesha preci, sepertinya kita kalau ngomong-ngomong masalah preci tidak akan ada tuntasnya. Dan kita juga dengan kepuasan, kita tidak akan puas-puas dengan preci kita, karena banyak tahapan-tahapannya. Sudah buka paruh, ingin punya materi, punya isian yang bagus juga. Terus sudah punya isian yang bagus, ingin ikut lomba. Kalau sudah lomba, ini akan ketemu kekurangan dan kelebihan preci kita, karena di lomba itu preci kita banyak sekali diperhatikan oleh juri, beda dengan di rumah ya. Kalau misalnya di tempat lomba, apa saja sih ya yang harus kita perhatikan? Yang pertama, preci itu tidak boleh loncat-loncat. Kalau di rumah kan masih boleh, asal kita bunyi atau sudah bunyi saja sudah puas ya, sambil kita ngopi misalnya, mendengarkan preci kita sudah bunyi, kita sudah puas. Tapi untuk di arena lomba atau di kontesan itu tidak cukup dengan gacor saja, dan itu juga akan menentukan faktor penilaian. Apalagi kalau misalnya loncatnya keseringan, itu sebetulnya bagaimana teknik penilaian di tempat masing-masing ya. Tapi kalau untuk di tempat saya 3 kali loncat saja itu sudah diskualifikasi. Kalau pelanggarnya sudah 3 kali, berarti itu sudah tidak bisa lagi meraih juara 1 sampai juara 3. Yang kedua apalagi? Yang kedua yaitu untuk jeda antara lagu dengan lagu, atau misalnya preci kita gacor di awal, terus tengah-tengah ada jeda atau berhenti. Nah, itu juga menjadi faktor ya. Itu apa yang jadi preci kita dari awal terus gacor, tapi di tengah-tengah itu banyak kemungkinan. Misalnya preci kita kehabisan tenaga, atau memang preci kita mentalnya kurang. Di tengah-tengah ada yang nembak dan mental preci kita ngedon, yang akhirnya preci kita malah loncat. Yang selanjutnya juga faktor yang terpenting buat preci lomba, diantaranya preci itu harus punya materi tentunya. Dan materi ini
sebetulnya hal yang cukup sulit karena harus ada pemasaran sebelumnya. Jadi mustahil lah peleci teman-teman tanpa ada pemasaran, punya materi-materi bukan bawaan. Memang bawaan dari alam juga cukup banyak, tapi misalnya untuk materi tembakan, roll, terus juga misalnya untuk tulit-tulit ya, yang terpenting itu memang dalam peleci itu roll tembak. Tapi kalau misalnya roll tembak tapi jedanya cukup panjang atau banyak jeda, itu juga bisa mengurangi penilaian. Hal lain yang menjadi faktor penilaian selain materi juga power ya, atau kekuatan bunyinya, bisa tembus atau tidak ya. Biasanya seperti itulah teman-teman peleci mania. Woi, punya saya tembus, berarti itu powernya, kekuatan suaranya itu memang melebihi punya yang lain, sehingga dari ujung ke ujung misalnya peleci kita masih bisa terdengar materinya, seperti itu. Jadi faktor itu juga sangat penting untuk peleci mania yang ingin bersiap-siap mengikuti misalnya latberan lah, kecil-kecilan kita latberan, itu hal yang perlu diperhatikan juga powernya. Kalau teman-teman punya peleci banyak, silahkan cari yang powernya bagus, terus juga yang materinya bagus, terus juga yang kalau bunyinya itu boleh dikatakan satu titik itu, jadi tidak lari ke sana ke sini, tidak lompat-lompat. Itu hal yang memungkinkan, dan hal tersebut bisa dicapai kalau memang peleci teman-teman sudah mapan ya. Mapan tersebut diantaranya ya perawatan yang konsisten, juga mental dan emosi juga birahinya stabil, itu ya. Bukan hal yang mustahil kalau peleci teman-teman sudah gacor, buka paruh, tapi emosi dan birahinya tidak stabil, di lapangan malah loncat-loncat atau malah tidak bunyi sama sekali. Itu banyak ya. Itu nanti tergantung kepada settingan. Dan untuk settingan peleci lomba, insya Allah nanti saya bahas kembali ya di konten-konten yang lainnya. Dan jangan takut-takut teman-teman ya. Jangan takut peleci kita tidak akan berbunyi misalnya. Kalau kita terus-terusan dihalusinasi dengan ketakutan, kita tidak akan bisa gantang selama-lamanya ya. Yang terpenting kita punya percaya diri, dan peleci kita juga ya sudah lumayan gacor di rumah lah, paling tidak seperti itu. Dan insya Allah semua peleci mania, semua preman di tempat kontes, di tempat gantang, dimanapun, kalau pas kita bertemu insya Allah menyambut dengan baik. Dan itu pengalaman saya juga ya, mau kemana saja kita membawa peleci, dan langsung kita pasti akan bertemu dengan yang punya peleci lain. Berbeda dengan burung-burung yang lain, misalnya kita punya murai, murai kita dijauhkan, terus juga yang lain dijauhkan. Terkadang kita sama yang punya murai lain tidak bertemu dengan orangnya, apalagi kita bisa melihat murai yang lainnya. Kalau peleci tidak teman-teman ya. Terkadang kita itu di tempat lomba juga kita masih bisa dikoloni ya, maksudnya masih bisa dijejerkan, peleci-pelecinya disatukan, itu tidak masalah. Jadi teman-teman untuk bersilaturahmi ke tempat lomba banyak manfaatnya. Kita bisa sharing-sharing juga dengan teman-teman kita. Dan yang pasti untuk peleci mania, yakin ya, berbeda dengan kicau mania yang lain. Untuk peleci mania, yang namanya peleci kan koloni ya, atau banyakan koloni. Untuk peleci mania juga begitu. Kita samperin misalnya di peleci yang saya sudah rasakan, tidak ada junior, tidak ada senior, semuanya sama lah. Kita berbagi ilmu di sana, karena memang penerapannya saja yang berbeda. Ilmunya sama tapi penerapannya berbeda karena bergantung kepada karakter dari peleci masing-masing. Ya, kita mendapatkan ilmu dari si A misalnya, terus diterapkan di peleci kita, apakah itu akan sama? Bisa sama, bisa tidak ya. Kebanyakan tidak, karena peleci punya dia dengan peleci punya kita karakternya berbeda. Itu teman-teman ya, sebagai sharing saja. Dan pada kesempatan ini kita ngobrol-ngobrol lah, kita ngobrol santai. Mudah-mudahan obrolan ini juga bisa bermanfaat buat para peleci mania. Tentunya tolong juga dukungannya ya untuk Ganesha Peleci supaya berkembang. Dan insya Allah apa yang saya dapatkan, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya tahu, insya Allah akan sharing dengan teman-teman. Mudah-mudahan konten-konten dari Ganesha Peleci ini bermanfaat buat semuanya. Nah, itu beberapa hal untuk persiapan lomba. Dan kalau sudah ke tempat lomba,
paling tidak kita jangan dulu mengharapkan juara lah. Paling tidak ada perkembangan, dan jangan putus asa, jangan hanya ingin satu kali saja pergi ke tempat gantangan atau ke tempat lomba, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, yang terpenting kita sering-sering latihan, sering-sering koloni dengan peleci-peleci yang lain atau dengan peleci teman yang lain, supaya kita peleci kita terbiasa berjumpa dengan peleci-peleci yang lain. Pasti gantangan juga kan pelecinya berbeda. Ya, kalau sudah terbiasa, jadi emosi sama birahinya akan tetap stabil seperti itu. Jadi kalau satu kali masih gagal, kedua kalinya kita pantau. Kalau misalnya yang pertama masih loncat-loncat, yang kedua sudah mulai bunyi dan sudah diam walaupun belum nembak, belum mengeluarkan isian, itu berarti sudah ada perkembangan. Buat teman-teman, jangan cepat putus asa lah. Kita terus secara konsisten walaupun di sesi latberan, atau kalau misalnya tidak bisa ke latberan, kita juga bisa mengundang teman-teman, ya, mengundang teman-teman peleci mania di sekitar tempat teman-teman untuk koloni lah, untuk latihan supaya peleci kita emosi dan birahinya tetap stabil seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mungkin ini dulu konten dari Ganesha Peleci, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, dan tentunya salam peleci mania Indonesia, salam ngalas tanpa batas.